Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian pasti panjang. Dan itu menghina orang itu. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis. Supaya IQ bertambah. Yang diperlukan adalah kesehatan gratis. Jangan pakai BPJS yang masih ada sifat asuransi di situ. Itu semuanya tugas negara. Dengan cara itu orang dihargai. Human dignity-nya, harkatnya. Kasih dia pekerjaan. Supaya dia bangga bahwa dia bekerja. Bukan begini pada pemerintah. Semakin orang dikasih gratis, semakin mentalnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio akhirnya buka suara mengkritik keras terhadap TNI, di mana meminta supaya TNI untuk netral. Jadi kata Gatot Nurmantio, jika TNI tidak netral maka pantas disebut sampah masyarakat dan pengkhianat negara. Jadi pernyataan dari Gatot Nurmantio ini cukup tegas sekali, karena di pemilu 2024 ini banyak sekali dugaan-dugaan masyarakat akan terjadi kecurangan, karena dimulai dari kepala negara yaitu Jokowi banyak melakukan manuver-manuver politiknya untuk memenangkan Capres 02 yaitu Prabowo Gibran. Jadi kalau kita lihat pemilu 2024 ini seperti kata Yusuf Kala adalah pemilu sayang anak. Baik, langsung saja kita lihat statement dari mantan Panglima Gatot Nurmantio. Rakyat Indonesia dimanapun berada, ketika melihat ada Babinsa dan Ramil dan Tim, Darem, Pangdam, Kasat, Panglima TNI tidak netral, sampaikan dia pengkhianat negara dan sampah. Tidak usah ragu-ragu, karena orang yang melanggar sumpah dari Tuhan tidak bisa dipercaya. Kalau Babinsa diperintahkan oleh Dara Remil untuk tidak netral, sampaikan, komandan itu tidak benar, komandan. Sama Tuhan aja tidak takut, memperalat saya lagi. Ketika Dara Remil diperintahkan oleh Dandim, mengatakan, kamu harus ikut cawe-cawe, harus menekan rakyat, sampaikan, Dandim, Anda bukan manusia normal. Kamu pernah bersumpah bukan beragama. Apa bedanya dengan PKI? Sampah. Karena kalau kamu tututin, kamu pun berarti lebih takut dengan Dandim daripada Tuhan. Demikian pula Dandim. Kalau diperintah oleh Darem atau Pangdam untuk tidak netral, sampaikan. Harus berani nyampaikan. Seorang TNI itu hanya takut sama Tuhan, sama Allah. Tapi dia pegang prinsip kebenaran. Jadi kalau dia diperintahkan cewek-cewek, berarti pimpinannya tidak benar. Pimpinannya bukan menyintai anak buahnya dengan segenap hati dan pikiran. Seorang pemimpin itu harus menyintai anak buahnya dengan segenap hati dan pikirannya. Doanya pun dia bawa anak buahnya. Gitu. Bukan anak buahnya dijadikan alat untuk menjaga posisinya. Jadi jelas sekali di sini statement dari Gatot Nurmantio, TNI harus netral. Jikapun nanti masyarakat mengetahui, masyarakat harus berani buka suara dan mengatakan bahwa itu adalah pengkhianat dan sampah. Korni Bakri yang merupakan pengamat militer juga membongkar bahwa ada operasi senyap yang dilakukan oleh aparat. Tadi saya ketemu salah satu wartawan yang menyatakan kepada saya ternyata ada operasi senyap gitu dari polisi untuk counter dari kampus-kampus supaya menentang apa yang dinyatakan oleh para guru besar. Jadi datanginlah semuanya dosen-dosen itu atau yang lain, jebakan Batman-nya penelitian gitu. Untungnya wartawan kita tuh pada pinter-pinter, pada sehat-sehat gitu ya. Saya takut juga dipimpin Gibran kecepatan, nggak tahu juga kenapa. Jadi nggak ada yang mau publish gitu. Coba kalau dipublish kan jadi berantem, dibenturkan antara sivitas akademika. Nah, menurut saya menggunakan bahasa melalui kaki tangan istana mendorong perpecahan, diskriminasi atau kebencian yang menyebabkan keresahan sosial dan melemahkan persatuan nasional itu harus stop. Makanya kita harus bersuara terus apapun tekanannya. Jangan dibilang saya nggak ditekan, macam-macam tekanannya, cuma nggak saya layanin, ngapain, nggak penting. Gitu. Nah, etika politik ini penting. Ketika seorang pemimpin mematuhi etika politik, maka dia berkontribusi kepada masyarakatnya, bagaimana kemudian nilai-nilai dia sebagai kepala negara itu bisa dipertahankan. Jika dia abai, maka kepercayaan masyarakat, legitimasi kita pemerintahan, rule of law, kebijakan inklusif dan stabilitas jangka panjang tidak mungkin tercapai. Jadi mengabaikan etika politik itu mengikat kepercayaan publik,
ketika dia represif maka atau one man show gitu kan, itu dapat menyebabkan keresahan. Jangankan rakyat biasa, saya aja yang dosen resah gitu loh. Bagaimana mengabaikan etika politik, melemahkan prinsip demokrasi. Kita lihat sekarang hasil KPPU itu apa? Kan aneh. Kalau putusannya salah mengangkat Gibran gitu, terus kenapa Gibran yang diapa-apain gitu dari awal kan? MK juga begitu. Jadi ada yang nggak masuk ke logik saya gitu. Nah ini mungkin saya menuntut itu diterangkan supaya saya nggak jadi terlalu galak gitu. Intinya terakhir saya cuma mau bilang begini, tantangan ke depan itu berat. Sehingga saya jadi ingat pidato Soekarno menyatakan, kita tidak harus mengetahui hal bedil atau hanya mengetahui hal mesyu, hanya mengetahui hal suatu angkatan. Tidak. Ini adalah harus satu pengetahuan yang multi kompleks. Sebagai tadi kukatakan bahwa geopolitik pun sebenarnya adalah kumpulan pengetahuan. Sesuatu pertahanan nasional hanyalah benar-benar kuat jikalau berdiri di atas karakteristik daripada bangsa sendiri, tanah air sendiri, dan pengetahuan mengenai bangsa sendiri. Itulah yang dinamakan geopolitik. Luar biasa Ibu Korni Bakri menyampaikan jika masyarakat atau siapapun itu ditekan, kita harus berani melawan. Orang bisa menjadi baik itu kalau berada di lingkungan yang baik. Tapi kalau orang yang dasarnya punya bakat keras, punya bakat tipu menipu, punya bakat kepemimpinan yang intinya instruksi. Itu kalau kiri kanannya penuh dengan orang-orang yang culas macam gitu, tidak akan pernah menjadi baik. Ya Prabowo jadi pemimpin apa nanti, orang kiri kanannya itu yang bakal memetik manfaat, mencari sebesar-besar manfaat ya buat kepentingan dirinya sendiri. Menuduh pemilu punya potensi bakal terjadinya kecurangan. Emangnya lo nggak lihat, wah, Pak Jokowi bertindak seperti itu. Itu untuk lu sama untuk anaknya. Loh, lu akan bilang gitu, wah dia kan membela anaknya gitu. Iya, kalau Pak Jokowi itu hanya membela anaknya, tapi situ kan penerima manfaat terbesar. Efek dari bola sodok itu ya situ yang mendapat. Kok tidak ada kata-kata, wah Pak Jokowi janganlah begini Pak Jokowi, saya ini tentara tapi ya saya punya jiwa. Dan akhir-akhir ini ada jiwa itu muncul. Nah, banyak pertanyaan yang mengatakan kenapa mereka tidak mau atau tidak suka Anies menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Karena ini menjadi ancaman bagi pelaku-pelaku ekonomi besar. Atau bisa kita katakan adalah oligarki akan ketakutan sekali jika Anies Baswedan bisa memimpin negara ini. Karena alasan mereka tidak suka kalau Anies naik itu tidak terlalu terkait Jokowi tidak mau kalah atau Ganjar tidak mau kalah, tapi juga terkait di belakang orang seperti itu ada banyak kepentingan ekonomis yang menumpang kepentingan ekonomi di kelompok tadi ya, kelompok kartel. Ya, karena sekarang lewat pemimpin mereka punya akses terhadap kekayaan negara, mereka bisa dapat izin untuk peluang bisnis. Dan yang paling dekat kan tentu saja kan pemerintahan sekarang, yang kemudian terus akan melestarikan melalui baik misalnya nanti Ganjar maupun Prabowo kan gitu. Dan tentu saja Anies kan dianggap sebagai calon yang potensial untuk mengganggu kepentingan mereka kan, kawan. Itu yang situasi sekarang. Jadi benar sekali, maka akan ada orang-orang yang panik sekali terhadap kemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini. Akan ada orang-orang yang kepentingannya terganggu oleh Anies Baswedan. Jadi kadang-kadang orang ada berargumentasi, ngapain pilih presiden? Pilih nggak pilih tetap cari kerja sendiri. Benar ya. Tetapi dengan kita memilih presiden, maka akan menentukan hidup kita di 5 tahun ke depan. Setiap apa yang kita lakukan, maka kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan akan berdampak juga ke kita. Jadi tidak bisa dipungkiri. Oh, demokrasi itu artinya siapa yang jadi pemimpin kita itu tuh dipilih sama mayoritas gitu. Nah, jadi siapa jadi pemimpin kita itu kan dipilih sama mayoritas. Terus yang dipilih sama mayoritas jadi pemimpin. Si pemimpin ini yang bikin regulasi. Regulasi ini yang pengaruhin kualitas hidup kita di negara ini. Negara ini arahnya kemana? Kalau misalnya ada artis luar negeri pengen konser di Indonesia, itu infrastruktur dan policy-nya mumpuni apa enggak? Itu politik gitu. Akhirnya kita bisa enjoy konser banyak di Indonesia apa enggak, kan artinya ternyata
ternyata ada hubungannya sama politik. Makanan minuman favorit aku itu murah atau mahal, itu tergantung politik juga, ada unsur politik. Sampai seberapa jauh nih pemerintah bisa ikut campur tangan sama keluarga, urusan pribadi kita, itu tuh politik juga gitu. Nah, jadinya artinya apa? Kualitas hidup aku secara pribadi itu tergantung sama apa yang mayoritas pilih. Artinya, semakin mayoritas ini kesadaran dan literasi politiknya tidak ada, semakin kemungkinan probabilitasnya memilih yang salah. Dan kalau memilih yang salah, satu negara termasuk aku, kualitas hidupnya kemungkinan bisa tidak baik gitu, atau ke arah yang salah. Artinya, untuk make sure kualitas hidup aku dan orang-orang yang aku peduli di negara Indonesia ini terus berjalan dengan baik, mayoritas harus sadar sama politik dan literasi politiknya pun baik gitu. Nah itu jadi aku sadar itu. Yang bilang tidak ada berpengaruh ya jika kita memilih calon presiden di 2024 ini. Jadi kualitas hidup kita akan ditentukan 5 tahun ke depan jika kita salah memilih pemimpin. Walaupun makan, uang kita cari sendiri, tetapi setidaknya itu akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Kemanya arepa presiden sapa sing dadi ya panggah butuh dhewe golek pakan dhewe. Ya bener. Lah kalau kita nggak eker-eker dhewe sikile dhewe ora ubah ya ora mbadok. Ya bener. Siapapun presidennya kalau kita nggak kerja ya nggak makan. Ya bener. Tapi gini loh, orang-orang yang punya pemikiran seperti Anda, seperti sampean, itu pemikiran orang yang ruwet. Kok iso loh Anda mikir percuma milih presiden karena kita tetap kerja. Padahal secara nggak langsung hidup kita itu berimbas dari siapa presiden yang dilantik. Bayangin aja lah, bayangin ya, kalau yang dilantik itu presiden yang nggak bisa kerja. Cuma punya program hilirisasi nikel. Alah, paling sampean yo gak ngerti hilirisasi nikel iku apa. Cuma punya program makan siang gratis sing setahun sampai 450 triliun. Tapi punya program satu lagi, menaikkan pajak sampai 23%. Apa gak modar lambemu? Ayo, pajak sing saiki aja yang gak naik, sampean masih bilang hidup ini susah. Harga pangan sembako mahal, apa-apa susah. Lah apa meneh sing jadi presiden itu orang yang punya program menaikkan pajak 23%. Ah, bongkok cocotmu, bro. Jadi gini loh, esensinya kita memilih presiden itu untuk menghalangi orang jahat untuk berkuasa. Untuk menghalangi orang yang nggak bisa kerja untuk berkuasa. Kita memilih presiden yang notabene itu tahu kebutuhan orang kecil seperti kita, gitu loh. Ya benar sekali ya, jangan sampai kita hanya diiming-iming untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia ini, yaitu solusinya makan siang gratis dan susu gratis dan jogetin aja. Itu tidak menyelesaikan masalah kita. Kan Rocky Gerung pun memberi komentar atas program-program dari 02 yang dianggap tidak mendidik bangsa Indonesia. Anggaran TNI dan pertahanan 137 triliun dan program untuk makanan gratis 450 triliun. Dan saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada. Dan ini bukan dari anggaran bansos. Anggaran bansos Pak Budiman yang 500 triliun tahun depan itu tetap bansos. Kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini. Ini ada dana baru dan bakal, dan saya jamin, Prabowo jamin, tim pakar, dana ada dan bakal ada. Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian masih panjang. Dan itu menghina orang itu. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis. Supaya IQT bertambah. Yang diperlukan adalah kesehatan gratis. Jangan pakai BPJS yang masih ada sifat asuransi di situ. Itu semuanya tugas negara. Dengan cara itu orang dihargai. Human dignity-nya, harkatnya. Kasih dia pekerjaan, supaya dia bangga bahwa dia bekerja. Bukan begini pada pemerintah. Semakin orang dikasih gratis, semakin mentalnya jatuh. Yang ada harga diri. Tetapi Jokowi ingin memelihara itu. Berapa IQ nasional kita sekarang? 78,5. Rata-rata normal IQ orang itu 90-100. Kita di bawah normal. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.